Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Apa kabar Sobat Maestro dimanapun berada? Inilah program inspirasi dalam 25 menit. Saat ini kita masih belum leluasa, masih terbatas. Namun demikian secara global, nasional maupun lokal, kita sudah mulai bergerak ke arah adaptasi kebiasaan baru, new normal. Tidak sedikit yang masih ragu mengenai apa yang harus dilakukan. Apakah bereaksi alamiah mempertahankan hidup? Atau adakah tindakan praktis untuk tetap survive? Semuanya bermuara pada pertanyaan krusial. Saat ini harus bagaimana? What should we do now? Praise the Lord, saat ini kita akan dapat inspirasi untuk menjadi lebih baik. Telah hadir seorang Indonesia's favorite trainer and speaker. He's a motivator. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk memperkenalkan beliau. Cukup menyebut namanya dan pendengar sekalian pasti mengenalnya. Inilah Mr. James Gui. Halo. Ya, Pak James. Yes. Apa kabar Pak James? Baik sekali Pak. Iya. Senang sekali ya. Senang ketemu lagi ya. Halo juga Sobat Maestro, senang kita ketemu lagi ya. Iya. Bagaimana baik-baik Pak James? Baik-baik, puji Tuhan, baik Pak. Iya. Kegiatannya masih berlangsung, sibuk sekali. Ya. Pak James ini di Jakarta atau di mana ini? Di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta ya. Yes, di Jakarta. Baik Pak James, terima kasih untuk waktu yang disiapkan dan ada beberapa hal yang mau kita bicarakan ya secara ringan ya Pak James ya. Sip. Komentar umum Pak James, secara nasional, regional dan global gimana sih keadaannya ini? Sepertinya kita terkungkung benar ini. Iya. Ini pertama kali kita alami hal seperti ini ya Pak ya. Iya. Krisis demi krisis sudah pernah kita alami, tapi ini pertama kali skalanya dan wujudnya agak berbeda sedikit. Ya, yang utama tetap jaga kesehatan lah. Iya. Betul ya, jaga kesehatan ya. Dan kalau di tempat keramaian, kalau nggak perlu amat nggak usah pergi lah. Ya, kalaupun harus pergi ya pakai masker dan ya perhatikan protokol ya. Iya. Nah, di tengah-tengah ini tergantung, ada orang pebisnis, ada orang karyawan. Jadi kondisi mereka berbeda-beda, kondisi kita semua berbeda-beda. Ada yang lebih mudah bisa cari penghasilan alternatif, ada yang tidak semudah itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi tidak ada satu jawaban yang cocok buat semua orang, tetapi ada dua skenario sih. Satu skenario adalah jangan terlalu banyak mikir, kerjakan apa yang di depan mata aja. Betul ya Pak ya? Ya. Karena kalau kita terlalu banyak mikir, akibatnya kita terlalu banyak nunggu. Karena ini kan ujungnya masih belum kelihatan. Iya. Jadi yang bikin nunggu tanpa lakukan sesuatu itu yang justru bikin kita tambah gelisah, tambah negatif, tambah khawatir ya. Dan argo kehidupan kan jalan terus nih. Betul. Ya, jadi I stay at home but my money out of the home kan. Jadi untuk teman-teman yang dalam kondisi ini ya sudah, apa yang bisa dikerjakan saja. Sama seperti kondisi saya waktu itu Pak ya, begitu diumumkan lockdown bulan Maret, semua training, semua bookingan training saya dari Maret sampai Juli langsung Pak, dalam seminggu cancel semua Pak. Wow. Cancel semua ya. Jadi mau gimana lagi? Mau nggak mau, yang di depan mata yang memungkinkan hanya Zoom kan? Iya. Hanya Zoom. Nah, apakah hasilnya akan bagus atau tidak? Kita juga nggak tahu. Paling sebar brosur, luncurkan 1-2 topik, moga-moga responsnya bagus, dan ternyata responnya cukup memadai sehingga ya satu Zoom demi satu Zoom, tahu-tahu udah 3 bulanan. Jadi ya saya juga nggak tahu, nggak punya strategi master plan segala macam. Tapi kerjakan apa yang di depan mata aja lah. Kalau ternyata cocok, lanjut. Kalau nggak cocok, muter otak lagi lah. Betul kan? Tuhan kasih kita otak kok. Mikir ya. Iya, untuk berpikir ya. Jadi
untuk teman-teman pertama adalah jangan terlalu banyak stres, kerjakan apa di depan mata saja, walaupun penghasilannya nggak terlalu besar, nggak apa-apa, mensyukuri aja. Dan kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, mana tahu one thing leads to another ya Pak ya. Yes. Leads to another ya gitu. Oke, Pak James. Ini kan Pak James sudah lebih dari 20 tahun ini di berkecimpung dalam melatih orang-orang Indonesia ya. Yes Pak, 26 tahun. Oh 26 tahun tepatnya ya. Nah, melalui berbagai kegiatan seminar, pembelajaran dan sebagainya, kelihatannya walaupun sudah lebih dari 26 tahun, Pak James kok nggak jenuh, malah makin bersemangat gitu loh. Amin. Apa itu Pak? Apa yang terjadi itu? Mungkin dasarnya saya menikmati pekerjaan saya Pak. Saya enjoy. Saya enjoy ngobrol-ngobrol, saya enjoy ngajar ya. Jadi itu sangat membantu. Plus setiap kali kita ngajar kan kita dapat respons yang positif ya dari peserta ya. Jadi itu bikin tambah semangat bahwa apa yang saya kerjakan ini bermanfaat buat orang gitu kan. Itu penting sekali lah, penting sekali buat kami ya Pak ya sebagai trainer. Apapun yang kita kerjakan kalau kita dapat positif feedback kan itu jadi tambah semangat ya Pak. Iya betul. Iya itu. Nah, sekarang ini kan beda jalur dari offline yang biasanya Pak James keliling kota se-Indonesia bahkan berbagai negara ya. Sekarang praktis di satu kota Pak James stay at home malah ya. Di satu lokasi, di satu bangku malah. Tapi Pak James bisa keliling Indonesia, saya dengar tadi ke Manado ya malah ya. Ke Makassar lagi. Wah luar biasa, itu tanah kelahiran saya. Yes, nah, dengan Zoom ini kita bisa dapat peserta-peserta dari seluruh Indonesia kan? Iya. Apa bedanya Pak? Apa bedanya itu? Apa bedanya? Oh ya, karena kalau kita bawa training di hotel kan pasti orang-orang di kota itu saja yang bisa hadir kan. Iya. Ya, tapi dengan ada Zoom lewat Zoom di komputer, laptop, ya ini peserta dari seluruh Indonesia bisa daftar ikut kok Pak. Jadi di satu event itu ada aja, setiap event itu dari 5, 6, 7 kota ada, bahkan ada orang Indonesia yang lagi di Australia, orang Indonesia lagi di Jepang, orang Indonesia lagi di Los Angeles, di New York, mereka ikut loh, sampai saya kaget loh, ini dari New York juga ikut, astaga. Oke, Pak James, ini tidak bisa dipungkiri lagi, Pak James sangat kompeten dalam hal menyemangati, bahkan menuntun orang untuk keluar dari comfort zone mereka dan menjadi lebih produktif. Dan itu menurut catatan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara ya. Apakah ini sebuah profesi yang memang diidamkan sejak kecil atau ada tokoh panutan yang mempengaruhi Pak James ini? Ini yang aneh Pak Ronald, aneh sekali karena zaman dulu kan waktu kita di sekolah juga nggak diajarkan goal setting, nggak diajarkan what is your dream, betul kan ya? Bahkan yang ada hanya orang tua tanya kita lah atau tante, om tanya kita nanti James besar mau jadi apa gitu kan, cita-cita aja kan. Jadi dari kecil saya tidak punya cita-cita yang jelas. Nggak punya. Bahkan kalau ditanya sama saudara ya, keponakan, sepupu lah ya, mau jadi apa? Mereka mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Saya kalau ditanya selalu jawab nggak tahu. Dan sesungguhnya nggak tahu. Bahkan saking nggak taunya Pak Ronald, sampai setelah SMA mau kuliah jurusan apa aja tidak tahu. Tidak tahu. Tanya ikut teman aja, lu ikut apa? Oh ya udah gue ikut dah. Gitu. Ya jadi memang nggak punya cita-cita, nggak kebayang akan jadi trainer seperti ini Pak, nggak punya. So itu yang saya believe. Maka saya bilang ke teman-teman yang ada di depan mata, kerjakan dengan sungguh-sungguh lah. Nanti somehow somewhere Tuhan buka jalan. Iya. Sebagian kawan-kawan terutama di Bandung ini mengira ini ada pengaruh dari orang tua atau orang yang sangat Pak James kagumi. Tidak ada. Justru waktu kita kecil nggak pernah dengar profesi trainer kok, nggak pernah dengar seminar, betul ya Pak Ronald ya? Betul. Pada kita kecil mana ada yang ceritanya seminar. Saya justru kenal seminar setelah saya sudah bekerja, baru ikut yang Anthony Robbins lah, gitu-gitu baru kenal dunia seminar. Kalau nggak sebelumnya nggak pernah dengar Pak. Oke Pak James. Nah saat ini kan banyak seruan ini trending topik nih. New normal, adaptasi kebiasaan baru. Semua orang disiapkan untuk memasuki era baru itu.
Ya. Nah, bagaimana kesan dan pesan Pak James? Tepatnya ini, what should we do now di keadaan seperti ini? Kan banyak alternatif, tapi sesungguhnya what should we do now? Gimana, Okay. Pak? Kalau Anda orang sales, Yes. what you should do now is skill yang sangat diperlukan karena ada social distancing. Calon pelanggan kita juga nggak berminat mau ketemu kita. Mau tidak mau Anda harus menguasai capability jualan lewat telepon, jualan lewat video call, jualan lewat Zoom. Yes. If you are not comfortable doing these three, you can't sell doing these three. You can't sell anything kan ya? Karena nggak ada orang mau ketemu kita. Betul. Ya. Nah, jadi skill new normal seperti itu. Nah, untuk pengusaha-pengusaha, saya yakin banyak pengusaha sudah sadar dan sekaligus didepak oleh new normal ini, tiba-tiba sadar bahwa beban kosnya berat ya. Jadi pasti banyak pengusaha akan merampingkan ya. Nah, untuk anda yang dipertahankan, syukur. Untuk anda yang diperampingkan, okay? Mau tidak mau kan you harus belajar skill yang baru segera. Iya. Segera, ya, oke. Jadi, tetapi saya percayalah ya every cloud has a silver lining kan ya. Di sini gelap ya, Tuhan tutup satu pintu, buka dua jendela lagi sih, tenang aja lah. Ini kalau boleh kasih saran, kalau Pak James mau kasih saran pada pelaku usaha yang bisnis, kalau mau merampingkan itu mulai dari mana? Banyak orang akan lihat yang diperampingkan itu justru top down sampai ke middle. Jujur ya, kita memperampingkan yang teman-teman kita di level bawah juga, cost cuttingnya tidak terlalu signifikan, ya kan ya. Dan teman-teman yang di level bawah kalau di cut itu berat sekali buat mereka. Ya, sedangkan yang jujur yang gemuk itu di dalam level direksi dan manajer kan. Ya kan. Yes. Ya. Jadi dan teman-teman di direksi dan manajer kalau di freelance kan, di part time kan, mereka masih punya capability untuk alternative source of income. Ya kan? Yes. Nah, jadi kalau saya lihat kalau harus diperampingkan mesti dari atas ke tengah ya. Ya, bawah itu sampai pilihan terakhir baru pangkas bawah lah. Gitu. Oke. Kalau buat yang kena perampingan, apa tips Pak James? Bagus. Maksudnya ini adalah kesempatan kita kepepet untuk belajar hal yang baru dan kalau bisa masuk ke dunia entrepreneur. Ya, masuk dunia entrepreneur. Oke, ya. Mulailah buka usaha-usaha kecil, jualan-jualan produk dan sebagainya, jadi trader, jadi reseller, ya. Peluangnya masih terbuka kok. Menguasai internet, jualan di sosmed dan sebagainya. Masa depannya kan di sana ya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi walaupun pasti kaget, saya tahu. Walaupun pasti ada penyesuaian dari segi pola hidup, saya tahu, ya. Tetapi bisa jadi ini blessing in disguise. Ya, blessing in disguise. Betul sekali. Ya. Ya, Pak James, ini selingan saja. Kita di tengah-tengah ini akan putarkan sebuah lagu. Nah, yang lagu yang paling Pak James suka apa sih selama ini? Wah, kalau saya suka lagu country. Country, ya. Ya, ada satu lagu yang sangat-sangat meaningful. Nggak tahu apa, sangat meaningful. Judulnya ada Point of Light. Yang nyanyinya Randy Travis. There is a point when you cannot walk away, when you have to stand up straight and tall and mean the word you say. There is a point you must decide just to do it 'cause it's right. That's when you become a point of light. There is a darkness that everyone must face. It wants to take what's good and fair and lay it all to waste. And that darkness covers everything in sight until it meets a single point of light. All it takes is a point of light, a ray of hope in the
darkest night. If you see what's wrong and you try to make it right, you will be a point of light. There are heroes whose names we never hear, a dedicated army of quiet volunteers, reaching out to feed the hungry, reaching out to save the land, reaching out to help their fellow man. There are dreamers who are making dreams come true, taking time to teach the children there's nothing they can't do, giving shelter to the homeless, giving hope to those without. Isn't that what this land's all about? One by one, from the mountains to the sea, points of light are calling out to you and me. All it takes is a point of light, a ray of hope in the darkest night. If you see what's wrong and you try to make it right, you will be a point of light. If you see what's wrong and you try to make it right, you will be a point of light. That's a very meaningful song. Itu liriknya sangat-sangat berarti, sangat-sangat bagus dan positif. Dia bilang di dunia ada begitu banyak ketidakkeadilan, begitu banyak problem, ya. Kita jadi satu titik terang dah. Kita jadi titik terangnya aja. Oke. Baik Pak James. Ini dalam sebuah seminar itu yang sekitar 10 tahun lalu itu, saya masih ingat persis ya. Pak James pernah bilang begini. Pembentukan karakter adalah hal yang sangat penting. Yes. Nah, saat ini kita sudah di era 4.0 kata orang ya. Yes. Masihkah relevan kita bicara karakter di zaman now ini, Pak? Tetap. I think you and I understand that ya, Pak ya. Yes. Jadi karakter itu lintas zaman sih, Pak. Karakter itu lintas zaman. Selama kita berhubungan dengan orang lain, karakter itu penting sekali kan. Mau 4.0 atau 4.40, tetap integrity itu harus ada kan. Mau dalam bisnis, berhubungan dengan orang, integritas itu harus ada. Ya, keuletan itu, pantang menyerah itu tetap harus ada. Karena kapanpun zamannya, nggak akan kita coba sekali aja udah sukses kok. Betul, jatuh bangunnya pasti ada lagi ya. Jadi karakter-karakter seperti itu sangat evergreen lah. Ya, dan basic karakter dari dulu sampai sekarang, karakter-karakter yang dibutuhkan, karakter yang dikagumi itu sama terus kok. Selalu sama. So yes, to answer your question, karakter itu abadi, Pak. Nah, Pak James, itu kan orang kalau di sebuah komunitas itu ada personal karakter, ada community karakter. Bagaimana ini? Bagaimana, Pak ini? Oke. Personal karakter itu adalah karakter kita pribadi kan ya. Oke. Nah, saya punya pendapat begini, Pak. Ya. Birds of a feather flock together ya. Burung-burung sejenis akan kumpul bersama ya, Pak ya. Iya. Jadi satu komunitas itu otomatis terbentuk cepat lambat tersortir dengan sendiri. Orang-orang yang karakter mirip-mirip itu akan di komunitas itu. Ya kan? Orang yang karakternya berbeda itu akan rasa nggak cocok dengan komunitas itu dan pelan-pelan akan gugur, keluar dari komunitas itu, tidak aktif dan sebagainya. Betul ya, Pak ya? Betul. Jadi komunitas karakter komunitas itu
terbentuk oleh karakter komunitas individu-individu yang ada di community itu. Dan ini lingkaran ya, individu-individu yang ada di community itu akan tertarik oleh misi dari komunitas itu. Betul ya? Iya, Okay? betul. Ya, jadi itu akan tersortir dengan sendiri, Pak. Jadi akibatnya karakter komunitas dan karakter individu yang ada di komunitas itu cenderung kongruen, Pak. Cenderung mirip-mirip, cenderung satu jalan. Iya. Kalau di perusahaan-perusahaan kan itu diseleksi ya kan, Mel? Ada teknik untuk menyeleksi supaya individual karakter ini bisa nanti menyesuaikan dengan corporate karakter misalnya. Yes. Tapi kalau di komunitas yang lebih umum, misalnya di katakanlah keagamaan atau di sekolah, bagaimana ini, Pak? Ya, kita walaupun sebenarnya kalau kita mau, kita bisa seleksi anggota yang bergabung kalau kita mau, betul, oke? Dan juga melalui aturan main di setiap komunitas itu, orang yang melanggar aturan main itu antara ditegur atau kalau terlalu sering kan akan dicoret dari keanggotaan kelompok itu. Jadi akan terseleksi juga kok, Pak. Ataupun kalau dia nggak tercoret, dia sendiri akan dirasa tidak nyaman karena mungkin sharing dia yang tidak sesuai dengan karakter kelompok akan mungkin tidak dapat tanggapan, dicuekin, gitu, bahkan dikritik, sehingga lama-lama dia juga malas posting kan. Pelan-pelan gugur sendiri. Pak James, jadi di setiap kelompok pasti ada seleksi alam lah, Pak. Iya. Nah, ini dari begitu banyak quote-nya Pak James, ada satu yang saya kira juga menarik dan berkesan bagi banyak orang. Begini, untuk mengubah nasibmu, maka ubahlah lebih dahulu pikiranmu. Itu kan quote bikinan Pak James ya. Itu di kalangan praktisi itu sangat-sangat familiar dan selalu menjadi acuan. Nah, sebenarnya apa yang ada di balik pikiran Pak James waktu itu? Atau ada pengalaman spiritual apa di balik itu, Pak? Sebenarnya itu simple sekali ya, karena pikiran kita dalam arti bisa atau tidak bisa akan menentukan tindakan kita, betul? Ya. Dan justru tindakan kita itu akan menentukan hasil. Dan tindakan yang konsisten akan menentukan hasil yang konsisten, dan hasil yang konsisten itu adalah performance kita, prestasi kita, dan prestasi kita lah yang akan membentukkan nasib kita kan ya, kondisi kita kan ya. So it all begins from the thinking, bisa atau tidak bisa gitu. Kalau kita rasa bisa, kita mau coba. Kalau kita bilang tidak bisa, nggak akan coba. Nah, itu akan ada efek berantai lah ya. Jadi selalu mulai dari thinking sih ya. Pikiran kita, cara kita berpikir ya, terutama di keadaan seperti ini, Pak ya. Cara kita berpikir ya, cara kita berpikir adalah banyak hal yang tidak memungkinkan sementara. Jadi apa yang memungkinkan? Focus on what is possible. Apa yang memungkinkan. Dan kita tidak perlu 1000 hal yang memungkinkan. Kita perlu satu hal aja yang memungkinkan. Itu udah bisa dikerjakan kok. Betul sekali. Ya. Oke, Pak James. Closing statement dari Pak James. Bagaimana buat pendengar Maestro di Bandung maupun di mana saja yang bisa online? Yes, Sobat Maestro dimanapun Anda berada ya, dalam kondisi ini ya seperti tadi saya sudah bilang ya, jangan fokus kepada apa yang tidak bisa, fokus ke apa yang memungkinkan. Focus on what is possible, and then just do it as best as you can. Nanti hasilnya akan Anda lihat sendiri ya. Jadi take action lah, take action, jangan khawatir ya, selalu ada hikmahnya. Baik, Pak James. Terima kasih banyak Pak James ya, sangat senang kami. Terima kasih Pak James ya, sehat-sehat. Thank you Pak Ronald juga ya. Baik. Tuhan memberkati Pak. Sama-sama Pak, God bless you Pak. God bless you, thank you. Terima kasih Pak James. Thank you. Demikian Sobat Maestro, bincang-bincang inspiratif dengan Bapak James Gui, seorang tokoh, seorang motivator, seorang trainer yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di Indonesia. Semoga memberikan inspirasi kebaikan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Bila bermaksud mengetahui lebih lanjut mengenai bahasan ini, silakan menghubungi kami di Radio Maestro
Salam sehat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.